Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i, Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, yang kami hormati semuanya. Rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat, kita bisa bertemu, bisa berkumpul kembali untuk sama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Arba'un Nawawi, masuk pada hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 yang bunyinya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian imannya sempurna. La yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang dari kalian beriman dengan sempurna. Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari dalam hadis yang ke-13 dan Muslim pada hadis nomor 45. Dan hadis ini datang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat siapa? Anas bin Malik, yang mana beliau sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membantu Nabi, menemani Nabi, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup lama. Dan salah satu pernyataan beliau ketika menjadi pembantunya Nabi SAW, beliau tidak pernah dipaitu, ya, dipaitu sama Nabi SAW. Dari komentar beliau, salah satunya adalah Nabi SAW tidak pernah maitu sama Anas bin Malik sama pembantunya. Kalau kita, ya, kalau kita gimana? Nah itu. Ini sebagai contoh dari Nabi SAW. Jadi Anas bin Malik yang sudah mengikuti Nabi SAW, begitu baiknya Nabi SAW dalam bergaul dengan seorang pembantu, dan beliau bersikap lemah lembut.
Dan ini hadis ini merupakan pondasi besar dalam membangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kaum muslimin, kaum mukminin, dan membangun empati, perasaan satu sama lainnya, menumbuhkan perasaan satu sama lainnya, ingin menolong, kemudian ingin membantu, kemudian terdorong untuk membantu meringankan beban seseorang, yaitu diantaranya dari hadis ini. Jadi tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai dirinya seperti mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya, kebalik ya. Mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, subhanallah. Maka dalam hadis ini ada beberapa poin pelajaran yang kita ambil. Yang pertama adalah kesempurnaan iman terkait dengan akhlak sosial. Yang pertama, kesempurnaan iman terkait dengan akhlak sosial. Kemudian yang kedua, ukhuwah Islamiyah adalah pilar masyarakat Islami. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah adalah pilar masyarakat Islami. Dan yang ketiga adalah larangan hasad dan egoisme. Larangan hasad dan egoisme. Hasad itu apa? Hasad dengki ya. Hasad itu dengki, diterjemahkan dengki. Kemudian yang keempat, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Mari kita kaji satu persatu tentang faidah dari hadis yang kita baca. Tadi hadis dari sahabat siapa? Anas bin Malik. Di antara faidahnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di antara faidahnya tadi adalah kesempurnaan iman terkait dengan akhlak sosial. Di mana hadis ini menunjukkan bahwa iman tidak sempurna jika seseorang masih ada rasa egois dan tidak peduli terhadap kebaikan orang lain. Seseorang imannya belum sempurna kalau dia masih ada sifat egois dan tidak peduli dengan orang lain. Ada orang lain lagi kesusahan, mungkin mohon maaf jatuh atau mungkin keserempet dan dia perlu pertolongan dan kita tahu, misal jatuh di depan kita atau di depan masjid, kok kita acuh tak acuh, cuek, tidak ada rasa ingin menolong atau mendekatnya, kemudian membantunya, enggak ada. Ini pertanyaan kesempurnaan iman kita dipertanyakan. Kesempurnaan keimanan kita, kesempurnaannya dipertanyakan. Kenapa? Kok enggak ada rasa ingin membantunya? Ada orang, mohon maaf, betul-betul kelaparan, betul-betul dia ingin bantuan. Ternyata kita punya kelebihan, bahkan punya ya yang dimakan. Maka sudah seharusnya ketika kita ingat hadis ini, kita bergegas untuk membantu sebagai bentuk mengamalkan biar iman kita sempurna. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Surat apa? Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin satu dengan mukmin lainnya adalah bersaudara.
Saudara, namanya saudara, ya, dia sudah seharusnya punya empati, perasaan, dan ingin menolong, ingin membantu. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa contoh bentuk daripada bentuk empati atau menolong atau bentuk kesempurnaan seseorang. Di antaranya pertama, dia membantu saudaranya. Mungkin ada saudaranya tadi yang butuh sekali bantuan, mungkin minjamin uang, syukur dia dapat dikasih, atau mungkin dia minjam sepedanya atau yang lainnya. Ini adalah bagian daripada sifat kesempurnaan iman seorang, dan ini kita diuji, maka kita saling bantu membantu di antara kita. Tentunya orang yang sudah dibantu, sebagai kode etiknya dia harus apa? Udah dibantu biasanya apa? Terima kasih lah. Udah dibantu, terima kasih, meskipun yang membantu tidak mengharapkan. Yang membantu tidak mengharapkan, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Itu yang membantu. Tapi yang dibantu, kode etiknya adalah dia mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, ya. Ini berusaha membantunya. Kemudian bahkan contoh berikutnya, termasuk bagian kesempurnaan iman seorang adalah dia peduli dengan anak orang lain, anak saudara kita. Misalnya, kalau sama anak kita kan peduli juga kan, sama anak saudaranya juga peduli. Contoh begini, ya, di lingkungan masjid sini misal ada anak orang lain, anak saudara kita, sama muslim, ternyata dia ini ngomong yang tidak baik, ngomong yang tidak bagus. Saya tanya, kalau anak kita ngomong yang tidak bagus, panjenengan suka apa tidak? Suka apa tidak? Tidak. Kita tidak suka kalau anak kita ternyata ngomongnya nggak bagus. Kita melihat atau mendengar anak orang lain bicara nggak bagus, sebagai bentuk cinta kita kepada saudara kita ingatkan, nak, tadi ngomong apa? Coba tadi bilang apa? Boleh apa tidak? Nggak boleh. Dosa toh? Dosa. Nah, ini bentuk mengingatkan kepada anak orang lain sebagai bentuk peduli, menunjukkan sayang kita kepada orang lain, dan dia juga sebagaimana sayang kepada dirinya sendiri. Atau mungkin memberikan solusi kepada saudara kita, Mas, ini anak saya sudah tamat SD, mau sekolah di mana ya sebaiknya? Sekolah, sekolah misal di pondok pesantren, ya, misal di yang jauh sekalian boleh, yang dekat ada, misal di Bin Bas, di Imam Bukhari, ya, Al-Irsyad, misal. Hanya beberapa kata ternyata dia itu memasukkan anaknya, kita dapat pahala apa tidak? Dapat pahala apa tidak? Dapat pahala. Dan sebagai bentuk cinta, saya juga cinta kalau anak saya, atau senang anak saya sampai belajar, apalagi sampai ke Madinah, sampai jadi orang, ya, Masya Allah, lantaran kita tadi memberikan solusi. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya kesempurnaan kita akan terlihat dari situ. Rasa kita untuk membantu sama saudara kita, peduli terhadap kebaikan orang lain. Ini kita memberikan nasihat, memberikan solusi, membantu saudaranya, atau bahkan membantu walaupun hanya sedikit. Ini akan sangat berarti ketika orang itu lagi membutuhkan. Jadi yang pertama, kesempurnaan iman terikat dengan akhlak sosial.
Dan Allah sudah mengatakan kepada kita untuk saling bersaudara dan saling bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolong kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah adalah pilar masyarakat Islami. Dari hadis ini kita bisa ambil faidah bahwasanya ukhuwah Islamiyah adalah pilar masyarakat Islami. Ketika kita sesama kaum muslimin, sesama saudara kita, terjadi adanya kerukunan satu sama lain, maka muncul ukhuwah Islamiyah, dan ini akan menumbuhkan masyarakat yang Islami, masyarakat yang aman, masyarakat yang damai, masyarakat yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang pada beriman, kemudian satu sama lain saling menghargai satu sama lain, itu saling bantu-membantu, saling mendoakan, subhanallah, orang-orang pada beriman, maka pantas Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk suatu kaum itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama', sungguh kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Itu walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tapi mereka mendustakan kebanyakan, maka kami siksa dengan adab yang pedih sebab ulah tangan mereka sendiri. Maka ketika ukhuwah Islamiyah muncul di kalangan kita semuanya, akan terjadi pilar masyarakat yang Islami. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ini mengingatkan bahwa mencintai sesama muslim seperti mencintai diri sendiri adalah dasar persatuan dan keharmonisan umat. Dasar persatuan dan keharmonisan umat. Apalagi kalau kita sering mendengar pepatah namanya bersatu kita, bersatu apa kita teguh ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Ini enggak usah jauh-jauh lah, semajid ya jamaah ini, jamaah masjid ini kalau bersatu akan jadi kuat ya. Contoh kata pakan anak, bersatu bisa beli AC ya, masya Allah ya. Kemarin Ramadan kemarin katanya pada kepanasan, kalau sekarang kan kenapa saya lihat pada kedinginan ini pada menggigil ya. Saya sendiri juga lagi rasanya dingin, subhanallah ya, sekarang lagi kedinginan ini. Nah, ini diantara faidah kita bersatu saat itu untuk mewujudkan AC ya. Karena ada kepanasan lah, pas tarawih sesek banget, panas akhirnya yaudah beli AC, alhamdulillah, dan terwujud. Ini baru satu ya, berarti sebelah kiri udah ada belum? Nah, berarti besok insya Allah ya, mudah-mudahan, Allahumma amin ya. Besok Ramadan mudah-mudahan muncul lagi, siapa tahu, insya Allah kalau kita niat ada jalan. Sekarang sudah ada ini kalau nggak kedinginan, kalau sudah kedinginan ya cukup ya. Tapi kayaknya kalau pas tarawih itu karena penuh jadi perlu AC lagi. Baik, kita ingat juga nasihat ulama, al-ittihadu asasun najahi. Al-ittihadu asasun najahi.
bahwa persatuan adalah kunci kesuksesan. Persatuan adalah kunci kesuksesan di mana saja. Maka ketika seseorang muslim mukmin bersatu, maka kekuatan akan muncul. Maka di sini bagaimana kita munculnya persatuan? Karena adanya tolong menolong, saling menyayangi satu sama lain. Maka persatuan juga akan saling menguatkan satu sama lain. Ketika kita sudah bersatu, akan kuat satu sama lain. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan begitu pentingnya rasa satu sama lain, biar muncul perasaan, biar merasakan, bahwa Nabi mengatakan perumpamaan orang mukmin dalam cinta dan kasih sayang seperti satu tubuh. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Perumpamaan orang beriman dalam cinta dan kasih mereka seperti satu tubuh. Ketika ada satu tubuh yang sakit, maka yang lainnya merasakan. Itu digambarkan. Jadi Nabi SAW menggambarkan. Ini untuk mempermudah. Ini loh, gambaran persatuan itu harusnya seperti satu tubuh. Ketika satu sakit, yang lain akan merasakannya. Jadi kalau digambarkan, kalau misal sakit gigi, yang lain merasakan apa tidak? Saya tanya yang pernah sakit gigi, kayaknya di sini belum ada pernah sakit gigi ya? Oh sering. Sekarang enggak? Sekarang enggak sakit gigi sekarang, Ibu? Hah? Ya kalau ompong nggak punya sakit gigi ya. Ya. Misal sakit gigi, tadi ada yang pernah katanya, ya ada yang pernah sakit gigi. Sakit gigi itu, yang sakit giginya, yang lain ikut merasakan. Awaknya gerges, ora bisa turu-turu, ya gentiningan, ya nyari dokter kapan buka kayaknya, antrinya kadang lama gitu, rasanya dirasakan semuanya. Makanya ketika merasakan sakit, kerjasama, tangannya megang-megang sambil astagfirullah itu, lisannya sambil mengucapkan, kakinya melangkah, ayolah meng dokter itu. Nggak mungkin kakinya rasa meng dokter, ngapalah di rumah aja ya. Tapi kerjasama satu sama lain, seluruh badan itu merasakan semuanya. Ya itu sakit gigi ya, namanya sakit, ada sakit gigi, ada sakit apa, sakit hati. Ya kalau sakit hati yang lain merasakan enggak? Ya merasakan semuanya. Iya. Kata orang ya mending nggak sakit lah ya. Sakit gigi, sakit hati, sakit ya. Kalau tidak sakit, alhamdulillah. Nah di sini diingatkan, ketika seorang sakit maka akan merasakan seluruhnya. Entah itu dia sakit gigi tadi, atau mungkin ginjalnya, ginjal, mungkin juga ada, mungkin di sini ada yang pernah merasakan. Jere ya katanya sih itu kayak gentilingan, orang bisa turu, nggak bisa tidur, repot. Kemudian ditembak baru dia agak enteng gitu ya. Maka kembali lagi, ini mengingatkan kepada kita semuanya, ketika seseorang sudah sadar seperti itu,
bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu tubuh, dia akan merasakan ketika bahagia juga ikut bahagia, sakit juga ikut sakit, maka ini akan tumbuh rasa empati yang tinggi. Jadi akan muncul juga ukhuwah Islamiyah, yang ini merupakan pilar masyarakat Islami. Yang ketiga, larangan hasad dan egoisme. Larangan hasad, tadi hasad itu adalah dengki. Jadi namanya hasad, dengki adalah dia tidak suka kalau orang lain baik dan ingin hilang kebaikan itu. Dia tidak suka kebaikannya ada pada saudaranya dan ingin hilang. Ini kalau ada kayak gitu coba dicek. Ya, dicek diri kita, hasad apa tidak. Ya. Jadi hadis ini menolak sikap dengki, hasad, karena orang yang beriman akan senang jika saudaranya mendapatkan kebaikan. Orang beriman itu senang kalau saudaranya mendapatkan kebaikan. Coba dicek. Kalau tetangga kita, ya tetangga dulu, tetangga kita misal tahu-tahu beli motor yang baru, senang apa tidak? Panas. Nah ini perlu dicek gitu ya. Nah panas berarti harus segera diobati. Kalau panas segera diobati. Kalau dia merasa senang, ikut alhamdulillah, ya. Dulu dia bisa toko motor, alhamdulillah. Sudah kayak gitu tinggal beli mobil. Alhamdulillah. Sudah kayak gitu tinggal beli sawah. Waduh, alhamdulillah apa enggak, Bu? Alhamdulillah. Ya, udah kayak gitu tinggal berangkat umroh, ya. Sudah kayak gitu tinggal dia haji. Masya Allah. Ternyata dia mendapatkan nikmat yang banyak dan kita ikut bangga mendoakan, Masya Allah, semoga berkah, semoga Allah berkahi ya Bapak, ya Bu. Ini menunjukkan hati kita sudah tidak ada hasad. Tapi nyuwun sewu, mohon maaf ya, ada orang beli motor kemudian kayak orang seneng, dia suka, dia pakai motor yang bagus atau pakai mobil yang bagus kok enggak suka. Bahkan mohon maaf ketika motornya hilang malah kayak seneng, malah ngomong yang kayak tadi. Ini berarti dia ciri-ciri dengki, ciri-ciri dengki, dan ini harus segera diobati. Kalau tidak nanti akan berbahaya. Kalau itu terus dibiarkan maka akan berbahaya. Maka kita lihat sebentar, ya. Maka ketika kita melihat dan mengoreksi hati kita, ternyata ada penyakit, segera kita perbaiki. Karena apa? Nabi SAW mengatakan kepada kita, janganlah kalian saling dengki, saling membenci, dan saling memutuskan hubungan. Wala tahasadu, ya, tidak boleh saling dengki. Wala tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling benci, saling dengki. Wala tahasadu, wala tajassasu, wala tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling dengki, kemudian saling membenci, mata-matai, kemudian saling, ya, satu sama lain saling memutuskan. Jangan seperti itu. Wa kun ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian
yang bersaudara. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan nyaman hidupnya. Kalau kita dengki, nggak ada manfaatnya, hanya paling-paling kita tambah pusing. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah iman bisa bertambah dan berkurang. Iman bisa bertambah dan berkurang. Di mana dengan hadis tadi, la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan sempurna. Berarti menunjukkan bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Allah juga sudah mengingatkan di dalam surat Al-Anfal menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal kepada Rabb-nya. Ini ciri orang yang beriman. Dibacakan ayat Allah, dia beriman. Bahkan dalam ayat lain dikatakan dalam surat Al-Fatih ayat yang keempat, liyazdadu imanan ba'da imanihim, agar mereka tambah imannya setelah keimanannya. Berarti iman memang bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi kadang iman itu bisa bertambah membaca Al-Quran, jadi tambah sholat jamaah, berarti tambah imannya. Rajin ngaji tambah imannya. Rajin sedekah tambah imannya. Tapi sebaliknya, ketika mohon maaf dia berbuat maksiat, kemudian lama-lama malas ngajinya, lama-lama malas jamaahnya, berarti imannya lagi turun. Segera berobat, ngeces. Salah satu ngeces adalah kita mendatangi majelis taklim seperti ini, insya Allah tambah kuat. Maka dalam kesempatannya begini, kita duduk di sini adalah untuk menambah iman kita. Maka salah seorang sahabat mengatakan, hayya bina nasdadu iman. Mari kita ke sini menambah iman. Nah, ini pembahasan pada hadis yang keberapa? Ke-13. Ya, hadis ke-13 ada tadi beberapa poin pembahasan pelajaran yang kita ambil. Pertama, kesempurnaan iman terkait dengan akhlak sosial. Kemudian yang kedua, ukhuwah Islamiyah adalah pilar masyarakat Islami. Yang ketiga, larangan hasad dan egoisme. Kemudian yang keempat adalah iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, sebelum saya tutup, barangkali ada yang hafal hadisnya, silakan. Yang pendek ini, ada yang hafal hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada? Oke, kalau nggak ada, coba tadi 4 poin yang sudah dibahas. 4 poin yang sudah dibahas. Ada yang nyandal enggak? Coba silakan. Saya kasih hadiah. 4 poin tadi, 4 faidah. Ya, silakan, siapa yang mau jawab? Ibu, silakan Bu. Yang keras. Ya, bagus. Bagus. Ya, terus yang terakhir. Masya Allah. Ahsanti barakallahu. Kasihkan. Soal kedua.
soal yang kedua. Tadi saya bacakan bahwasanya seorang mukmin adalah bersaudara. Seorang mukmin itu bersaudara. Itu dalam surat apa, ayat berapa tadi? Yang belum jawab. Ya, yang dulu kamu. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam. Baik, terima kasih yang sudah menyimak dan sudah aktif. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.